Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast RSD Nganjuk yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan rumah sakit daerah Nganjuk, juga informasi dunia kesehatan yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai hukum dan juga tata cara sholat 5 waktu atau sholat fardu dan juga cara berwudu bagi pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan topik kita kali ini akan disampaikan oleh Dr. Sugiyarti Ningsih, spesialis radiologi, dan ditemani oleh Bapak Robert Antonio, dan juga ada narasumber dari kantor Kemenak Nganjuk, Bapak Hanif Kamaludin, SPDI MM. Beliau adalah Kasih Haji Kemenak Nganjuk. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat sehat, jumpa lagi di podcast Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Perkenalkan, saya dari Takmir Masjid Al-Kafi Rumah Sakit Nganjuk, Robert Antoni, dan di sebelah saya ini adalah Dr. Sugiyarti Ningsih, spesialis radiologi, dan kami ini ada ditemani narasumber kami dari Kemenak. Beliaunya Bapak Kiai Haji Hanif Kamaludin, Sarjana Pendidikan Master Manajemen. Beliau adalah berdinas di Kemenak Nganjuk di Kasih Haji. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan berdiskusi tentang bagaimana pasien yang rawat inap di Rumah Sakit Daerah Nganjuk tentang toharoh, cara bersuci, dan sholat yang itu merupakan suatu kewajiban sebagai seorang muslim walaupun beliau pasien rawat inap di Rumah Sakit Nganjuk. Selamat pagi Bapak Hanif, gimana? Sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat walafiat. Walaupun sedikit kadang masih ada batuk, tapi secara umum Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Dinikmati Pak Hanif. Alhamdulillah. Ya. Iya, ya. Ini Pak Hanif, kami dari Rumah Sakit Nganjuk bersama Takmir Masjid Al-Kafi Rumah Sakit Daerah Nganjuk ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan terkait dengan pasien yang ada di rumah sakit kami tentang toharoh, cara bersuci. Karena itu merupakan begitu juga merupakan hal dalam kita akan melakukan suatu kewajiban, yaitu sholat. Bagaimana Pak ini tentang sholat ini bagi pasien ini? Terima kasih Mas Robert dan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bicara masalah sholat, ini sebetulnya menjadi satu kewajiban yang sangat utama, karena kita memberikan satu gambaran dulu, narasi bahwa ketika orang ini sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, ini harus menyempurnakan rukun Islam. Salah satunya adalah sholat. Karena ini bagian dari rukun, maka apapun yang terjadi, seorang yang sudah muslim, seorang Islam itu harus mengerjakan sholat dimanapun berada, dalam situasi apapun. Nah, sholat ini ketika orang mau mengerjakannya harus memenuhi syarat dulu. Nah, syarat sholat itu salah satunya, satu adalah orang itu Islam, beragama Islam, yakin dengan Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Yang kedua ini berakal, artinya orang itu kan sehat secara zahir dan secara batin, artinya akal itu dia tahu tentang dirinya, sadar dengan dirinya. Yang kedua adalah harus berwudu, suci. Berwudu, punya wudu, suci. Ini syaratnya. Jadi ketika orang mau sholat, ini harus dia suci dari hadas.
hadas besar dan hadas kecil. Ini syaratnya. Jadi orang dalam situasi apapun harus sholat. Kalau orang itu sakit, karena di Islam itu mengajarkan apapun yang ada, yang bermasalah itu ada solusinya. Termasuk sholat itu akan bisa dikurangi beban kewajibannya ketika orang itu bepergian. Yang kedua, orang itu punya tugas yang di situ ada kriteria tertentu, termasuk kalau dokter ini menjaga pasien yang kalau ditinggal sedetik itu akan ada risiko. Yang ketiga adalah orang sakit, dan ini ada rukhsah, ada semacam keringanan. Nah, oleh karena itu salah satu syarat untuk sholat adalah bersuci, punya wudhu, maka rangkaian ini tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, salah satu syaratnya adalah suci, baik suci dia badannya suci, tempatnya suci, dan perangkat untuk sholat itu juga suci. Nah, ini nanti kaitannya dengan najis. Jadi nanti kalau najis nanti ada bahasan tersendiri, karena najis itu nanti ada najis mughalato, ada najis mutawasito, ada najis mukhafafah. Jadi najis, dan ini nanti akan mungkin baik kita kaji tersendiri karena ini juga bagian dari toharoh itu. Begini Pak, jadi sholat itu merupakan kewajiban. Walaupun kondisi pasien bagaimanapun juga, sebatas dia masih sadar, berarti wajib gitu ya. Wajib bisa ditinggalkan. Iya, oke. Nah ini kalau begitu toharoh ini menjadi wajib berarti di situ. Sebagai syarat, walaupun di situ ada rukhsah atau keringanan yang kita bisa lakukan sebagai muslim. Misalnya begini Pak, kalau pasien itu ketika dia sakit pakai infus, pakai infus, itu bagaimana nanti cara toharoh bersucinya gitu? Oke, jadi kita mulai dulu. Jadi ketika ada pasien orang sakit, itu kan akan mendapatkan keringanan. Nah, karena sakit ini terkadang kan kasus per kasus. Ya. Jadi kita tidak bisa disamakan generalisasi ya. Itu kita tidak bisa, tetapi kasus per kasus. Ada orang yang secara fisik sehat, tapi dia tidak bisa bergerak. Ada yang secara fisik ini mungkin juga ada yang luka dan sebagainya, tapi dia bisa bergerak. Jadi nanti kasus per kasus. Contoh lagi ketika bersuci, ini dia kena infus itu ya. Jadi infus itu, ini kalau kita bicara masalah fikih, ini memang ada kaul-kaul, ada opsi-opsi lah bahasanya. Karena namanya fikih itu kecenderungan untuk pendapat, sehingga banyak kaul di situ. Ada yang kalau dia masih merasa sehat, infus, ini ada yang bisa dilepas, kalau bisa dilepas. Ya, tapi ini memang membutuhkan waktu lama. Kalau tidak bisa, ya kita akan menggunakan wudhu dengan cara tertentu. Kita tidak menggunakan wudhu secara umum, tapi dengan air kita basah semuanya. Jadi dengan air itu biasanya ada yang menggunakan air itu dengan gelas atau apa, bisa. Ada yang dengan alat spray itu ada ya. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan, yang pertama adalah tempat air. Jadi ada gelas tersendiri, dua. Yang pertama untuk kumur dan membersihkan hidung. Yang kedua nanti memang untuk membasahi seluruh ini wajah yang tempat-tempat anggota yang dekat air wudhu itu.
Terus yang ketiga menggunakan sisa air, jadi ember yang kira-kira sesuai dengan kondisinya. Ember itu nanti ketika kan biasanya kan duduk di buketnya itu nanti disiapkan. Itu kalau itu tidak memungkinkan ya dengan tayamum. Jadi kalau kita bicara fikih opsi-opsi, jadi yang pertama dengan kita masih menganggap dia sehat hanya bagian tertentu, tapi bagi yang mungkin luka atau kena gift, nah ini gift apa namanya? Ya gift itu ya. Saya kadang kurang tahu apa bahasa kesehatan itu kalau di Syafi'i ini memang agak berat. Jadi yang pertama itu wudhu secara keseluruhan. Untuk bagian yang tidak bisa ini dengan menggunakan tayamum. Lah di fikih itu ketika kita dulu ngaji Mas Robert ya, ternyata ketika kita sakit ini juga berat itu dilakukan karena itu setiap bagian itu harus tayamum. Tapi di madhab Hanafi ini lebih ringan, lebih fleksibel untuk digunakan. Sehingga kalau kita wudhu ya kita sudah tidak usah tayamum, itu bisa. Karena ketika di gift itu kita menganggap suci, sehingga ketika tidak kena air pun juga ini sudah sah. Kalau nanti itu tidak memungkinkan ya dengan menggunakan tayamum. Nah tayamum itu memang satu sholat satu tayamum, jadi tidak bisa untuk dibuat beberapa sholat. Ini Pak, mungkin yang menjadi titik berat di situ tadi. Jadi satu bersuci dengan tayamum itu satu mengerjakan sholat. Kadang-kadang kalau kita orang awam kan satu wudhu untuk seterusnya, kan untuk maghrib sama isya kan gitu. Sebenarnya kalau di dalam hukum fikih itu kan satu wudhu, satu tayamum dengan kondisi tertentu seperti tadi ya. Berarti misalnya maghrib itu dia tayamum dulu untuk sholat maghrib, nanti kalau waktu isya berarti juga tayamum lagi untuk sholat isya kan gitu. Tapi begini, jadi tayamum itu sebagai dia sebagai alternatif sehingga tidak sesepuhnya ketika kita bersuci dengan wudhu. Itu. Terus ini juga kita agak melompat-lompat ya, ketika kita bicara masalah sholat. Jadi di situ di fikih itu ada salah satu solusi ketika kita bicara masalah sholat, karena di situ ada rukhsah, ada keringanan, maka salah satu rukhsah dari orang yang sakit itu diperbolehkan untuk jamak, sholat itu bisa dijamak. Jadi tidak hanya bepergian, sehingga jamak itu kita kumpulkan bagi sholat subuh. Ini tidak bisa dijamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Monggo dijamak di maghribnya boleh, jamak takdim, di isya-nya juga boleh, jamak takhir. Sehingga nanti kalau kita bersuci pun ini bisa menyesuaikan, karena fikih itu mengatur bagaimana supaya syariat ini lebih bisa dilakukan bagi orang-orang yang mungkin pada saat tertentu dia dalam kondisi lemah. Nah, itu satu tayamum untuk sholat zuhur asar yang dijamak. Jamak bisa. Berarti sholat yang dijamak itu bisa untuk satu tayamum. Kecuali kalau di kosong boleh ya, boleh. Aturannya sama dengan safar itu ya, safar sama, karena ini bagian dari anugerah Allah yang memudahkan bagi orang yang diuji sakit oleh Allah itu, sehingga karena ini orang sehat tidak mungkin iri loh, itu kok mudah lah, apa mau orang sehat itu diberi sehat kan, diberi sakit kan juga ini mengikuti tadi pertanyaan yang pertama Ustaz. Misalkan pasiennya itu tidak bisa duduk, jadi dia baring. Untuk tayamum misalkan ada pasien yang misalkan patah tangan, patah kaki, dia harus rebah. Untuk
wudhu sendiri atau tayamum sendiri itu dia nggak bisa bergerak. Itu apakah bisa dibantu oleh keluarga atau bagaimana persucinya? Oke. Begini, jadi bagi orang yang sakit ini memang dianjurkan ada orang lain yang bisa membantu untuk bagaimana supaya kebutuhan dia tentang ibadah itu terpenuhi. Jadi biasanya kalau orang tua anaknya. Jadi berwudu pun ini kalau orang sakit kan tidak bisa sendiri, kan harus dibantu oleh orang lain. Ketika ini untuk hal-hal tertentu, tapi bagi yang sangat pribadi, ini terkadang karena sesuatu hal orang lain tidak gak tega, gak mentolo untuk yang paling privasi, tapi biasanya juga ada lagi nanti fikih yang mengurai itu. Jadi kalau memang dia tidak mampu, ya rata-rata sakit nggak mampu, ya harus ada orang lain yang membantu, yang menyediakan diri. Syukur-syukur nanti kalau perawat ini diberi pelatihan bagaimana untuk membantu orang sakit supaya dia kebutuhan ibadahnya bisa terpenuhi. Jadi seperti itu. Nah, kalaupun nanti terpaksa dia tidak bisa untuk bagian tertentu, dan ini yang paling akhir, ini juga boleh tidak dilakukan. Karena di fikih yang paling mudah, ini sholat tanpa itu pun bisa. Tapi dengan catatan memang tidak ada alternatif lain. Seperti orang yang memang sudah tidak bisa bergerak katakanlah, tapi dia masih bisa sadar. Ini juga. Jadi ada yang mengatakan hormat waktu, ada yang mengatakan ini ya sholat tidak tepat waktu. Jadi fikih itu sangat mudah. Yang penting orang itu punya niat mau sholat gitu. Dan itu semuanya nanti akan difasilitasi karena cara beribadah ini ada solusi yang paling tersulit pun juga bisa diurai. Ini sebagai ilustrasi mungkin ya Ustaz, seperti kondisi ini pasien jantung di ICU, dia tidak boleh sadar, tapi tidak boleh bangun, harus betul-betul rebahan dengan kedua tangan itu penuh dengan peralatan kanan dan kiri. Ini kalau dilihat tidak ada luka yang harusnya tayamum, jadi harusnya wudhu. Tapi untuk wudhunya artinya harus betul-betul dibantu ya. Karena dia nggak boleh menggerakkan peralatan tangan kanan kiri, ini nggak bisa, semua penuh dengan peralatan. Oke. Jadi pasien yang dia tidak bisa bergerak karena di seluruh tubuhnya dipasang alat-alat tertentu yang tidak memungkinkan orang itu bergerak ke sana kemari. Terus bagaimana ini cara bersucinya? Gini Bu Dokter, kita harus tahu bahwa sebelum orang itu sholat ini harus keadaannya suci. Nah suci itu orang sakit itu tidak bisa lepas, mungkin satu adalah darah, yang kedua adalah kotoran dari dalam diri manusia itu. Nah setiap sholat ini memang mungkin dia pakai pampers atau kateter. Kalau kateter itu kan tidak mudah dilepas ya. Tapi kalau pampers itu bisa lah. Itu pampers itu dilepas dulu. Jadi mau sholat dilepas, setelah itu nanti dibersihkan. Karena cara membersihkan itu kalau dulu ini kalau istinja itu kan dengan batu. Dengan batu. Jadi kalau kita bicara masalah istinja dulu ya, jadi nanti kita melebar, tapi intinya mengarah untuk memperkuat jawaban itu. Jadi istinja itu dengan batu. Nah batu itu sebetulnya ada dua. Batu secara wujudnya batu, ada yang batu secara syar'i. Batu secara syar'i itu atau hajar secara syar'i itu bisa keramik, bisa kayu,
Kalau sekarang ini bisa juga dengan ini apa namanya fikih kontemporer itu dengan tisu. Itu bisa untuk istinja, artinya untuk membersihkan baik untuk najis seperti darah dan sebagainya, tidak hanya istinja, itu bisa dengan tisu, dengan catatan nanti kita tetap berpegang pada fikih membersihkan 3 kali. Jadi tisunya disiapkan, tisu basah boleh, tisu kering boleh 3 kali, jadi 3 tisu. Jadi itu sudah tata cara kita untuk membersihkan dari najis, dari kotoran. Jadi seperti itu. Jadi batu, jadi batu tadi kan batu secara wujud, artinya zatnya itu batu, tapi ada batu secara syar'i. Dan najis itu juga ada 2. Jadi najis bisa dilihat secara fisik, ada yang najis karena secara fisik tidak tapi berbau. Nah, ini juga ada cara sendiri, tetapi paling tidak karena di fikih dijelaskan bahwa salah satu untuk membersihkan di samping air juga dengan serabut, sepet atau dengan debu. Tapi kalau di rumah sakit ini ya paling tidak kita ketika menggunakan tisu itu sekarang sudah didesain sehingga secara zat kotoran itu insya Allah juga lebih bersih. Jadi di fikih kontemporer ini, kajian kontemporer itu sudah bisa mewakili bahwa untuk membersihkan dengan tisu. Seperti untuk yang tadi ini kewajibannya tertentu untuk ya Ustaz ya, untuk yang nggak ada luka tapi peralatan wudhu tapi dibantu. Ya tadi yang sakit kembali. Jadi kalau posisi seperti itu ya kita hormat waktu. Dihormati waktu hormat waktu. Jadi hormati waktu. Lah itu memang ada yang mengatakan terutama di Syafi'i itu memang ada kewajiban untuk mengqadha. Tapi kalau di Hanafi itu tidak. Jadi sebetulnya kalau kita niatin untuk sholat itu insya Allah juga boleh tanpa kita, karena sesuatu hal kita terhalang dengan situasi dan kondisi, maka bisa langsung sholat. Maaf kami menggunakan bahasa di Indonesia kan saja, tapi terlalu pemudah gitu. Jadi kami yang mungkin orang awam mendengar itu bisa lebih mudah dalam mencernanya seperti itu. Termasuk seperti ini kondisi pasien ya. Jadi itu kan ada darah. Jadi nanti dengan tisu saja 3 kali, artinya untuk bagi yang memang darah mengering dan itu sudah tidak bisa dilakukan usaha kita sudah maksimal ya sudah, karena darah kering itu nanti kalau dipaksakan juga sakit, karena ini kan masih menutupi kulit luka, calon kulit itu apa bahasanya. Yang penting kita sudah ikhtiar bagaimana supaya bersuci ini bisa maksimal. Kalaupun karena terhalang oleh keadaan ya insya Allah akan diampuni oleh Allah. Ayahnya dibantu itu bisa nggak? Misalkan debunya kita dekatkan ke tangan pasien, pasiennya nggak bisa gerak sama sekali gitu ya. Kalau yang kami tahu, kami itu belum menemukan saya kalau tayamum itu, karena tayamum itu kan alternatif pengganti bahasanya, bukan untuk bersuci yang utama tapi pengganti tayamum. Jadi kita tetap tayamum itu kan pengganti alternatif ketika orang ini terhalang tidak bisa wudu. Jadi kalaupun seperti yang pasti tidak bergerak ya kita ingatkan saja, Pak ini sudah waktunya sholat. Setelah ikhtiar kita membersihkan ya mulai darah dan sebagainya,
Kalau memang bisa dibantu dengan wudhu, dengan telatah, nggak apa-apa. Dengan wudhu, karena hanya dibasahi. Seperti tadi kan karena sakit tidak luka kan, tidak luka itu bisa monggo keluarganya bisa membantu, keluarganya tidak terhalang. Bagi yang punya kepercayaan bahwa dibantu oleh orang lain batal, ya harus keluarganya. Berarti intinya juga keluarga itu adalah termasuk anak gitu ya. Anak, yang penting kalau nanti keluarga orang lain, tetangga nunggu, berarti kan nggak bisa. Jadi makronya. maksudnya yang wanita yang laki-laki ya laki-laki. Iya. Itu selalu pasti kondisikan. Iya. Lah, karena posisi seperti ini ada baiknya di setiap rumah sakit itu memang harus perawat ini menguasai ilmu fikih praktis tentang bagaimana ibadahnya orang yang sedang sakit. Artinya ilmu praktis saja, nggak usah terlalu ribet. Iya. Praktisnya pasien yang tidak bisa kena air, berarti ya diupayakan suci dengan tayamum. Kemudian yang tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, dibantu. Kan gitu ya. Kalau terpaksa tidak bisa, ya sudah langsung suruh sholat aja dengan catatan untuk kebersihannya dari najis sudah kita upayakan untuk dilaksanakan. Itu juga yang jadi masalah. Tempatnya. Tempat itu. Dari pelelap sampai spray itu. Ya. Kalau spray itu kan bisa diganti. Kalau mau pelak yang penting dibersihkan dengan tisu yang basah itu 3 kali. Itu sudah bagian dari kita membersihkan. Ya, kadang memang pasien-pasien ini tugas operasi atau barusan selesai operasi itu memang tempat tidurnya pun kadang di perban-perban itu masih netes darah. Karena itu hukumnya adalah hukum darurat. Darurat itu masih artinya Allah akan memudahkan ketika orang itu masih punya niat untuk ibadah. Jadi begini dok, sebetulnya yang paling penting bagi kita adalah menyadarkan supaya pasien itu sadar dan tahu bahwa dalam kondisi apapun ini tetap harus sholat. Ini yang penting. Yang penting itu, sehingga ketika orang itu sadar bahwa sholat merupakan kewajiban, situasi apapun ketika diarahkan itu dia akan ridho, akan ikhlas. Tapi kalau dia kesadaran ke situ itu berkurang, terkadang diingatkan marah karena posisi tidak nyaman, badannya nggak enak, jadi satu suara yang nggak sesuai dengan hatinya itu akan menimbulkan berontak. Ini juga secara psikis memang kita harus punya tim untuk memberikan kesadaran kepada para pasien. Kalau ada kateter atau feses yang kolostomi, nah itu yang tempatnya feses, kotoran-kotoran tinja yang nempel itu sebisa mungkin kalau mau sholat berarti harus dikosongkan, dibersihkan. Tapi ya memang butuh keluarganya. Keluarganya itu mungkin menjadi Ustadz harus ada sinkronisasi, keterpaduan lah istilahnya antara kami di para medis untuk mengingatkan keluarga dan pasien bahwa ini waktu sholat, dan juga tadi ada fikih praktis lah bagi perawat atau kami yang ada yang menjalankan tugas ini. Caranya bersuci seperti ini, seperti itu lebih membantu. Seperti itu ya. Di sini Ustaz, nanti kalau kita sudah bersuci berarti kan menjalankan sholat. Bagaimana kita harus menjalankan sholat? Kan ada kondisi tertentu kita nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi sholat bagi orang yang sakit ini sudah jadi para kiai-kiai kita, para imam-imam kita, para fuqaha ahli fikih itu sebenarnya sudah mengkaji dan sangat detail sekali. Kalaupun ada pendapat, ini semuanya insya Allah benar. Tinggal bagaimana kita yakin dengan pendapat itu. Jadi bagi yang
dia niat untuk sholat, jadi dia sudah tergerak hatinya bahwa itu sebuah kewajiban, maka apapun yang terjadi harus sholat. Bagi yang sholatnya terbatas, katakanlah kalau dia tidak bisa berdiri ya duduk. Bagaimana caranya? Duduk itu boleh dengan duduk ketika kita sholat tahiyat itu, bisa dengan bersila. Tapi yang lebih mudah itu dengan bersila. Bagaimana caranya? Ya seperti sholat itu menghadap ke kiblat, lalu dimulai dengan niat ihram seperti biasa. Jadi nanti ada bedanya ketika dia sujud dengan rukuk. Jadi kalau rukuk itu ya sebenarnya sujud ya, kalau bisa sujud itu lebih baik. Dan itu seperti biasa. Bagi yang mungkin tidak bisa duduk dengan tidur, itu nanti bisa dihadapkan di kiblat. Jadi kakinya itu di barat, dia itu terlentang, nanti di bawah ini dikasih bantal. Jadi agak sedikit supaya menghadap ke kiblat. Dan caranya juga seperti itu, karena dia tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, maka juga dengan isyarah. Isyarah itu kalau diperbolehkan menerjemahkan ya dengan kita membayangkan. Kalau dia tidak bisa karena sakitnya, mungkin contoh atau mungkin udun ada 5 di sini ya tidak bisa, ya dengan berbaring. Lah berbaring itu harus menghadap kiblat. Jadi bisa kepalanya di utara, di selatan, yang penting menghadap ke kiblat, miringnya itu ke kiblat. Karena ada beberapa bed pasien itu yang tidak menghadap ke kiblat. Jadi kepala di utara, terus kaki di selatan gitu ya. Berarti itu bisa dimiringkan ya pastinya. Dimiringkan tapi miringnya ke kiblat. Ya. Semata bedanya itu. Nah, makanya itu nanti kalau ini memang artinya memfasilitasi pasien agar bisa beribadah, ya ke depan itu peralatan ini sudah disesuaikan. Artinya bed yang bisa mudah dirubah atau bagaimana, saya kurang tahu tadi itu. Jadi tetap, kalaupun itu sudah tidak bisa miring, telentang, dia ya dengan isyarat pun, yang penting dia masih punya masih sadar, akalnya masih berfungsi, ya dengan yang penting isyarat itu. Jadi ini takbir, ini dan sebagainya. Nah, mungkin kalau pikiran saya seperti kita di kereta atau di mana, menghadap arah kemana saja. Karena pasien di ICU itu semua peralatan itu sudah nempel di dinding. Kalau memindahkan bed itu nggak bisa lagi karena semua. Kalaupun itu sudah tidak bisa, ya sudah nggak apa-apa, sholat saja. Ini kan jadi ada tahapan-tahapan. Kita tidak bisa kita menggunakan yang paling ringan sak geleme, nggak bisa. Tapi ini kan dari sini nggak bisa, ada pengganti, ada alternatif. Ini ada satu lagi Ustaz. Kadang pasien itu operasi yang dalam antrian ruang operasi, pasien kan sudah dimasukkan ke ruang operasi gitu ya, karena semua sudah antri, baju semuanya sudah pakai baju operasi. Dimana baju itu biasanya kalau perempuan itu juga nggak bisa menutup aurat sempurna. Ya, kemudian di sana sudah disteril, kemudian belum operasi, tapi sudah datang waktu sholat. Itu bagaimana? Itu sama dengan nanti setelah operasi belum kembali ke ruangan, tapi sudah sadar, tapi bajunya nggak bisa, masih baju steril, apalagi baju. Kalau memang SOP-nya itu tidak bisa dirubah, kalau nggak bisa ya monggo gitu aja. Waktu sholat ya kita sholat dengan posisi ketika kita menunggu masih di kursi, ya di kursi itu. Tapi kalau masih SOP-nya bisa dirubah, ya kita tetap sebisa mungkin kita ibadah itu menggunakan hukum
awal, hukum asal sebisa mungkin. Kalau itu terhalang karena aturan tertentu yang memang sudah disepakati dan sebagainya, itu karena terhalang ya monggo, itu nanti tahapan-tahapan itu baru dilakukan. Tapi prinsipnya ya kita harus kembali ke aturan awal sebisa mungkin. Jadi dan harus berusaha ya. Berusaha. Ya. Jadi situ. Kalau sudah terpaksa nggak bisa, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting itu sebetulnya ketika orang beribadah itu psikisnya itu yang harus kita mulai dulu. Jadi meyakinkan bahwa orang sakit itu harus sabar. Dan orang sakit itu kalau panjenengan tegel bahasanya itu harus sampaikan bahwa ada dua kemungkinan bisa sembuh dan mati. Itu. Nah, kalau sembuh, semoga sembuh tidak cacat dan sebagainya. Kalau meninggal, bisa meninggal yang husnul khotimah. Itu disampaikan. Karena dengan di situ dia itu nanti akan tersentuh sehingga secara psikis dia itu nanti akan ridho dan tidak terlalu banyak memberontak terhadap situasi yang ada. Karena sakit itu ada dua hal yang harus dijaga. Yang pertama adalah pengobatan secara fisik. Yang kedua itu adalah menjaga psikisnya ini supaya bahwa kejadian ini adalah memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Boleh nambah satu lagi? Nggih, monggo. Semakin asik ini. Kemudian sholat pas operasi tadi atau pasien yang stroke atau saat tidak sadar. Nah, setelah sadar dan kemudian sudah ketemu waktu sholat, bagaimana dengan sholat yang sudah ditinggalkan? Begini, jadi pada prinsipnya kewajiban sholat itu bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang sadar. Sehingga ketika dia tidak sadar, ini sebenarnya dia tidak punya kewajiban sholat. Kecuali lupa. Lupa itu bukan berarti tidak sadar, tapi hanya tidak ingat saja. Jadi beda. Tidak sadar itu berarti off. Kesadarannya off. Nah ini bagi di madzhab Syafi'i ini masih dianjurkan untuk mengqadha sholat. Tapi bagi Hanafi dan Hambali itu tidak, karena kewajiban bagi orang yang berakal. Dan ini semuanya monggo, kalau memang itu di qadha itu juga bagus. Karena ini juga pendapat, monggo menggunakan pendapat yang mana. Tapi begitu sadar dan ini masih waktu sholat, katakanlah kalau sadarnya itu jam 5.30 mau maghrib, dia masih kewajiban sholat asar. Jadi ketika dia sudah sadar lah, itu sama seperti ibu-ibu yang haid itu, begitu selesai ya langsung sholat. Masih banyak waktu sepertinya tidak memungkinkan. Waktu kita tidak memungkinkan, Ustaz. Nanti kapan-kapan kita juga bisa lanjut lagi untuk diskusinya, dan menjadi PR kita bersama ya dokter, bagi kami di institusi rumah sakit ini untuk memberikan pelayanan kepada pasien khususnya tentang kewajiban sholat, sehingga nanti yang kami mengingatkan dan memfasilitasi. Mungkin ada hal yang perlu dikaji, artinya mungkin juga diperhitungkan, dipersiapkan. Itu bagi yang pertama adalah ada tanda khusus ketika sudah mancing. Waktunya sholat, mancing waktu sholat. Itu harus ada. Nggak tahu saya caranya seperti apa pemberitahuan dan sebagainya, apa adzan itu sudah jadi artinya itu. Terus yang kedua, fasilitas mendukung. Mendukung itu di setiap kamar mungkin ada juga tisu untuk itu. Yang kedua mungkin juga disiapkan apa yang terkait dengan itu nanti. Terus yang ketiga yang paling penting adalah ada tim khusus
atau mungkin kalau bisa integrasi dengan perawat untuk menguatkan psikisnya, karena orang sakit itu sudah orang yang putus asa rata-rata, dia tidak berdaya sehingga butuh support. Kalau support secara obat dan sebagainya mungkin rumah sakit itu tempatnya, tapi support secara batin ya, supaya keimanan dan kekuatannya juga penting. Oke, saya kira untuk kesempatan kali ini seperti itu, Ustadz. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang sekarang diuji oleh Allah perihal sakit ini. Ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sama-sama. Mohon maaf bisa meluangkan waktu pada kami di Rumah Sakit Nganjuk ini. Semoga untuk berkah kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah cukup jelas informasi dan juga penjelasan dari narasumber-narasumber kita tadi. Semoga menambah informasi bagi sahabat sehat semuanya. Dan juga ada sedikit informasi lagi bahwa di RSD Nganjuk ada Masjid Al-Kafi yang berada di halaman RSD Nganjuk. Bagi pengunjung dan juga penunggu pasien yang ingin melakukan ibadah lebih khusyuk lagi, bisa langsung saja ke Masjid Al-Kafi RSD Nganjuk. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Nganjuk, yes, I care.